Halo, salam sehat. Selamat hari Jumat juga teman-teman semua. Ya, ini video gue bikin agak dadakan di tengah pertandingan Europa League ya. Gue lagi nonton tadi sebenarnya gue dapat berita itu waktu pertandingan pertama Europa League. Jadi Arsenal lawan Zurich dan tiba-tiba di WhatsApp grup itu ada berita atau link berita duka cita. Jadi Ratu Elizabeth II atau Queen Elizabeth II ini mangkat kurang lebih pukul, ya kalau di Indonesia sih jam setengah 1 pagi ya, kurang lebih di Inggris itu jam 6.30 tadi kalau gua nggak salah catat ya, 6.30 ya betul 6.30 sore atau maghrib lah waktu Inggris ya, walaupun di sana nggak ada maghrib. Dan kenapa gua akhirnya membahas ini ya, karena memang ada kaitannya juga dengan olahraga, bukan hanya olahraga sebenarnya, tapi di seluruh aktivitas di tanah Inggris atau United Kingdom ya. Nah kemudian di WhatsApp grup itu ada salah satu temen gue yang nanya, ini gimana kira-kira IPL berhenti atau enggak? Nah, akhirnya dari situlah gue pikir, oke, gue akan buat ini dan juga gue mengkompilasi ya referensi yang pernah gue alami dulu tahun 90-an dan juga dari referensi dari berita-berita yang ada tentunya sudah mulai menyebar sekarang ya dan sampai besok tentunya. Nah, pertanyaannya, jawabannya adalah sampai dengan detik ini memang belum ada keputusan. Tapi kalau kita mengaca dari pengalaman sebelum-sebelumnya, ini very 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 likely atau hampir pasti pertandingan seluruh pertandingan olahraga bahkan termasuk tentunya kita bahas di video ini adalah IPL itu akan dipospon atau akan ditunda. Nah, kenapa? Karena dulu aja gue inget tahun 97 itu waktu Lady Di, ini masih Prince ya, belum Queen. Itu dia meninggal, ya kita tahu dia meninggal dalam sebuah kecelakaan ya di tunnel di Paris bersama kekasihnya Dodi Al-Fayed. Ini anak dari pemilik Harrods ya, Muhammad Al-Fayed. Itu kemudian ada tradisi tentunya dalam kerajaan yang membutuhkan waktu, membutuhkan juga space untuk memberikan penghormatan, dan akhirnya waktu itu gue masih ingat pertandingan antara Newcastle dan Liverpool bulan Agustus tahun 97 itu ditunda atau dimundurin untuk memberikan kesempatan funeral atau penguburan bagi Lady Di. Nah, tentunya kita bisa bayangkan Lady Di saja yang statusnya Prince saja meninggal atau mangkat saja ada di pospon, apalagi ini. Ya, ini seorang mungkin boleh katakan salah satu orang paling berpengaruh di bukan hanya di Inggris tapi juga di dunia. Ya, dia naik tahta itu ini gue baru inget. Nah, tanggal lahirnya kenapa gue inget itu karena memang pas banget sama tanggal lahirnya era Kartini 21 April, tapi ya tahunnya tahun 26 ya, udah lama banget. Dan umurnya 96 waktu dia meninggal, dan dia naik tahta itu tahun 52 sepeninggal ayahnya, Raja George ke-6 ya. Setelah itu dia menjadi ratu atau pewaris tahta yang paling lama memimpin di kerajaan Inggris, yaitu 70 tahun. Jadi ya dengan kondisi seperti ini tentunya ya ini kita sedikit cerita lah ya latar belakang dia, tentunya mempengaruhi seluruh aktivitas di Inggris. Jadi kita nggak tahu nih berapa game week yang akan dihentikan, tapi memang proses penguburan ratu ini tidak sebentar dan tidak sesimpel yang kita pikirkan. Jadi ada di sana yang namanya Operation London Bridge. Ini istilah untuk seremonial penguburan dari Ratu Elizabeth kedua ya. Jadi waktu dia meninggal itu dia ada di Balmoral Castle di Skotlandia. Ini salah satu istana lah yang ada di seluruh penjuru UK ya. Jadi ada yang di Wales, ada yang di mana-mana, dan mungkin seperti di Indonesia itu ada istana Tampak Siring, ada istana Cipanas, ada istana di Jakarta dan seterusnya ya. Jadi mereka biasanya kalau musim panas mereka tinggal milih mau berlibur atau istirahat di mana, itu bebas. Nah, kemudian besoknya atau hari Jumat nanti jenazahnya akan diterbangkan ke London untuk menjalani proses tadi yang gue bilang Operation London Bridge. Nah, jadi minggu ini itu hampir pasti dihentikan Liga Inggris dan juga seluruh olahraga di seluruh United Kingdom. Nah, buat teman-teman mungkin sedikit yang masih bingung membedakan United Kingdom itu yang mana aja sih gitu. Jadi gini, United Kingdom itu terdiri dari empat kerajaan ya. Jadi Inggris sendiri, kemudian Wales, kemudian Skotlandia, dan Northern of Ireland atau Irlandia Utara. Nah, siapa yang nggak masuk? Yang nggak masuk itu Republic of Ireland.
Jadi untuk mengingatnya gampang, bedanya ada republiknya itu ya. Beda. Nah, kemudian sedikit gue mau cerita kalau kita bicara di olahraga ini memang agak sedikit mungkin membingungkan bagi banyak orang. Jadi kalau di Olimpiade ya itu Inggris itu diwakilkan oleh Great Britain. Ya, makanya Ryan Giggs itu bisa membela Great Britain karena dia masuk dalam Great Britain yang lambangnya Union Jack ya, biru dan merah. Nah, kalau bukan Olimpiade seperti Euro atau mungkin Piala Dunia, itu mereka mewakili masing-masing negaranya, yaitu Inggris, kemudian Wales, bahkan Irlanda Utara dan juga Scotland. Nah, jadi kita kembali lagi ke implikasinya ke Liga Inggris. Ini tentunya akan dipospon ya, akan mundur. Termasuk juga yang main Fantasy League nih. Jadi yang mungkin udah melakukan aktivitas transfer dan segala macam harus mulai kocok ulang. Nah, yang menjadi tantangan di sini adalah jadwal liga-liga di dunia, terutama di Eropa musim ini kan agak sedikit challenging ya. Kenapa? Karena memang sengaja dipadetin untuk mengakomodir Piala Dunia di Qatar yang nanti berlangsung bulan November sampai dengan Desember. Nah, bahkan juga Liga Champions. Nah, Liga Champions itu juga berakhirnya kan awal November kalau nggak salah. Jadi benar-benar dipadetin. Ya malah saat ini gue berbicara, ini ketika berita itu tersebar, pertandingan Arsenal yang jam 11-an ya, itu kan udah lagi berlangsung. Nah, kemudian sempat ada wacana pertandingan yang ada MU-nya, ada West Ham, MU lawan Sociedad ya. Kemudian juga pertandingan yang melibatkan tim UK itu ada kalau nggak salah West Ham ya. Ya, West Ham lawan nggak tahu nama timnya apa tuh, FCSB. Ini juga ada wacana untuk dipospon. Tadinya sempat, maksudnya ini gimana nih, lanjut atau enggak? Ternyata memang ya mungkin sudah tanggung, mereka sudah terbang ke negara lain, terutama West Ham nggak terbang ke negara lain ya. Jadi intinya ya lawannya udah terbang ke Inggris, udah persiapan, bahkan sudah mau kick off ya. Waktu meninggal itu kan jam 12:30. Jadi mereka pasti udah di ruang ganti, udah pitch testing dan sebagainya, sehingga akhirnya diputuskanlah pertandingan MU lawan Sociedad, kemudian juga pertandingan antara West Ham menghadapi FCSB ini kemudian dilanjutkan. Tapi untuk Liga Inggris yang di akhir pekan itu dipastikan atau hampir pasti itu akan dipospon. Nah, kita nggak tahu nih digantinya kapan. Apakah mungkin apakah digantinya nanti setelah Piala Dunia atau di tengah-tengah Piala Dunia, menjelang Piala Dunia. Nah, kalau diganti di sebelum Piala Dunia, tentu implikasinya kepada para pemain ini lebih capek gitu. Mereka jadi sangat padat, bukan tidak mungkin nanti hektik sampai Piala Dunia. Tapi kalau dimundurkan, mungkin menurut gua akan dimundurkan setelah Piala Dunia ya, karena tahun 2023 itu kan nggak ada event-event besar ya di musim panas, nggak ada Euro, nggak ada Piala Dunia, jadi mungkin dimundurin ke sana nggak masalah. Tapi kalau dipadetin nanti ke bulan November, itu rasanya sangat riskan dan mungkin sudah hampir nggak ada ruang ya untuk bisa bisa menaruh atau masukin gitu loh jadwal yang tertunda ini ya. Tapi anyway, ya tentunya apapun itu kita turut berduka cita dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, dan tentunya kita akan tunggu ya Premier League dalam hal ini FA apakah akan mengambil langkah seperti apa seperti yang gue katakan tadi, apakah akan menggantinya setelah Piala Dunia atau sebelum Piala Dunia. Kita akan tunggu yang jelas. Untuk weekend ini sayangnya kita harus off dulu ya nonton Premier League untuk memberikan penghormatan dan kesempatan bagi seremonial penguburan Ratu Elizabeth II. Oke, jadi itu sedikit informasi dari gua, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Terima kasih sekali lagi lu udah nonton. Semoga lu dalam keadaan sehat dan kita jumpa lagi di edisi video yang lainnya. Ciao.